Oke, ready, set, go ya. Selamat datang di Sajam Podcast. Kembali lagi bersama narasumber yang sama. Kayaknya kursinya tinggiin deh. Iya nih. Anda udah berdiri dikit, pendek. berdiri dulu. Nah, Udah pendek. nah, Pendek ya. Body shaming ini. nah gitu dong, ya. Body jumping ini, body Jadi jumping. biar kelihatan gitu. Tadi Apa? di bawah nggak kelihatan gitu. Iya. Kita masih sama kayak karirnya nggak kelihatan. Aduh, roasting ya Belum, nih. santuy. Belum. Nanti calon pengusaha ini apa? Amin. Pengusaha apa dulu nih pengennya? Pengusaha untuk yang sementara ikan aja dulu, Bang. Oh, ikan ya, mau fokus di perikanan katanya. Oke. Ikan duyung. Jadi sekarang kita nih mau ngebahas apa nih? Ikan pesut. Ya, Mau ngebahas kita apa masih nih? sama Jian ya. Kalau Ya. kemarin kita cerita tentang dia kuliahnya Ya. atau apa tentang perkuliahan lah, dunia perkuliahan dan seumumnya. Sekarang kita mau cerita tentang apa, Yan? Tentang apa, Bang? Tentang investasi ya. Investasi, ya. Nah, Oke. di podcast sebelumnya juga di episode yang kedua ya sana. Pertama sebenarnya. Oh iya, Kan episode. yang pertama kan intro, yang kedua itu jadinya episode pertama. Nah, itu episode pertama itu kita juga bahas investasi. Kalau mungkin Jan udah nonton juga, di situ kita bahas tentang saham sama cryptocurrency ya. Nah, mungkin di sini ini ada perbedaan setelah kita ngobrol-ngobrol. Ternyata Jian bermain hal yang beda lagi gitu. Yang namanya itu ini IQ option. Binom Square ya. Apa namanya? Binary option. IQ option. IQ option. Bukan, IQ option, binary option sama Kan sih. kalau kripto, Pokoknya option gitulah. kripto, saham, kalau ini Yang mainnya itu Binary permanen. option. binary option ya. Ya binary Nah, option. kan setahu Abang tuh Oh banyak ya juga. ada namanya kalau nggak salah IQ option. IQ option itu salah satu Iya, broker. exchange-nya. Iya, salah satu. Nah, Oh, ya exchange-nya ya. Salah platform. Ya namanya binary option, sorry. Ya. Oke, nah intinya sih lebih ke kita nanti akan bahas kenapa Jian main binom Skuy ya. Karena Atau Skuy. ya. Ini kayaknya pengikut Bimo. Tahu Bimo enggak? Bimo ini. Oh, ini Pix. Ya. Oh, Tahu. enggak pakai ikut tapi tahu. Tahu. Korigor, Bang. Ah, korigor ya. Brokoli ya berarti ini ya. Brokoli. Brokoli. Jadi intinya tuh kenapa pengen bahas ini karena menurut Abang tuh menarik sih dunia investasi, dunia keuangan tuh menarik. Untuk beberapa tahun terakhir ini Abang sendiri tuh sedang apa ya kayak memanage semua keuangan. Ya. Ngantuk kan Nggak ada ya. Terus. Ntar kalau ngomongin uang terus bangun ini. Lanjut. Mana? Kayak beberapa tahun terakhir ini mungkin 1 tahun terakhir ini lebih fokus ke manajemen keuangan pribadi gitu, keuangan diri sendiri dulu gitu, kayak ngatur pengeluaran ya, Ya. mengalokasikan dana secara kayak bikin pos-posnya gitu supaya kita walaupun pendapatan mungkin nggak terlalu banyak tapi kita bisa ngatur gitu, karena kita bisa ngaturnya jadi uangnya juga cukup gitu buat kita. Nah, di salah satunya dengan cara tidak semua uang kita simpan di bank kustodian gitu atau bank konvensional yang seperti biasa kita tahu gitu. Karena udah banyak banget instrumen investasi kayak saham, kripto. Nah, salah satunya mungkin nanti akan yang dibahas sama Jian ini yaitu kayak apa tadi binary option ya. Nah, binary option. Jujur kalau untuk binary option, Abang sendiri belum pernah mencoba ya. Maksudnya belum pernah mencoba karena memang nggak ada yang apa ya, istilahnya nggak ada yang bisa menjelaskan secara detail tentang binary option ini seperti apa. Yang Abang pikir ya binary option ini kayak game aja gitu kan, kayak mini game dari trading gitu, ngerti nggak sih? Nah, nggak tahu tuh bisa menghasilkan kan. Nah, di sini kan ada bukti nyata Jian ini pelaku dan juga memang merasakan juga profitnya gitu. Artinya Jian pernah dapat profit dari binary option ini gitu ya. Mungkin dari binom Skuy atau apa gitu ya. Kita samarkan aja nggak apa-apa. Orang-orang udah pada tahu kok binomo iklannya di mana-mana kan, sampai pernah trending juga nah gitu. Nah, jadi ya pertanyaan Abang yang pertama itu awal mulanya Jian pengen investasi itu kenapa gitu, atau gimana cerita awalnya gitu sampai bisa kenal dunia investasi kan, ini maksudnya dunia investasi atau trading ini gitu. Dunia trading lah ya. Nah, gitulah. Sebenarnya awal mulai investasi sih tahu ini, Bang, dari baca Warren Buffett tuh. Warren Iya, Buffett. Warren Iya, kan, iya. ya. Sebenarnya pengennya Nggak tahu tuh lah saya saham. itu apa. Iya, saya juga nggak tahu tuh. Pengennya sih investasi saham gitu, cuman Hmm. karena belum kerja kan. Ya.
Terus kan kalau investasi saham itu ya at least ada inilah, ada keuangan yang stabil dulu baru invest gitu. Ada pendapatan lah. Nah, ya. Ya, Kalau saya kan seperti di masih podcast kita sebelumnya kan sudah Nah, dijelaskan. ya. masih pelajar. Ya. Terus kebetulan ada uang dingin. Nah, disitulah pengen apa ya bahasanya? Pengen Biasa nyimpen di kulkas berarti ya. ya. Kurang sih kurang. Masih nyoba. Masih nyoba terus ya. Iya iya. Biasa maksudnya ada uang dingin kan nih. Taruh di kulkas doang nih. Saya coba nih mainin. Iya, Jadi pertama itu sebenarnya forex, Bang. Oh, forex. Iya, forex yang OTFX tuh yang banyak Oh iya iya. Banyak diiklanin. Tapi saya lihat di reviewnya tuh wah ini jelek bla gitu. Nah, iya itu gimana? yang Pendapat nggak Anda tahu- yang sudah nggak mendapatkan tahu- untung nggak ya? tahu fundamentalnya. Oh gitu. Oh, Iya, iya. berarti yang noob. Kalau so-soan. misalkan profit ya bisa. Iya, iya, iya. Bisa di withdraw gitu loh. Oke. Berarti itu scam. mah satu HP-nya jelek ya. Kalau enggak ya emang nggak bisa mainnya. Alatnya Iya. jelek. Oh, Ya itu itu negative sebenarnya thinking, makanya untuk awal-awal itu Oh. kan ada akun demo biasanya. Oh iya iya. Berarti Kasih. sebenarnya nggak scam kan maksudnya tuh Iya. emang bisa benar-benar bisa menghasilkan kan. Bisa Karena profit itu lah ya. perdagangan dunia, Bang. Jadi kan itu kan currency exchange. Nih, jangan-jangan pertukaran mata uang. brand ambassador juga Misalkan nih ekspor impor terjadi, nah, uang dolar itu naik, terus dibandingkan uang pounds gitu, sterling apa ya. British kan ya, turun misalkan, nah itu naik, nah itu gitu yang bikin indikator kenapa si harga ini apa nilai aset itu naik turun itu yang Fluktuatif. menyebabkan. Nah, awalnya di situ di forex. Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa mulai main forex tuh? Tahu forex tuh? Tahunya udah lama, cuman barunya itu Baru coba 2010 implementasi. 2020 kemarin. 2020 baru join ya. Julian Bang. Itu tahunya dari temen apa ada yang apa nyari sendiri Nyari gitu? sendiri. Oh, nyari Karena kan udah sendiri. tahu forex tuh. Cari yang platform yang oke nih mana kan pilihannya tuh kemarin tuh ada OktaFX, ada eToro gitu. Ya, ya. Totoro kah? Ada Utoro, ada Olim Trade ya. Olim Trade itu binary option. Oh, binary option. Ya, ya. Ini. Ya kalau nggak salah binary Surya option. Jana kah? Nah, Kalau ini subscribernya Surya Jana ya. bukan nggak tahu saya nggak tahu malah. Surya yang Jana. mana yang gedut itu kan? Ya, Yang tapi nggak pernah tahu. lihat, nggak pernah lihat. Iklannya kan di mana-mana. Iya, Saya juga nggak tahu pernah karena iklan. Iklannya doang. Terus pernah profit juga di forex itu. Oh, berapa? Cuman Sampai berapa tuh profit pernah paling gede? $15 Akumulasi lah. satu hari, dua berarti- harian lah, $15. Satu hari $15. Iya, itu Kalau kan di 200.000 lah ya. Jadi kalau di forex itu mata uangnya banyak ya, USD. asetnya banyak. Nah, Oh. yang paling Stabil. sering, yang paling stabil yang suka apa namanya? Naik turun fluktuatif itu, itu mas USD, Mars USD, Mars USD. mas gold. Mas gold Oh, USD. Ya, gold USD. Nah, itu paling stabil. Jadi itu paling nyimpannya di stabil. situ. Nah, iya. Gak stabil juga sih kayak misalnya perpindahannya gitu. Ya fluktuatifnya cepat. Fluktuatifnya cepat. Nah, di situ yang untung besar tuh di situ. Iya, iya. Dan rata-rata orang yang main dia di situ. Berapa lama main di forex? Forex itu sekitar gak lama sih, Bang. Karena saya tuh mikirnya terlalu apa namanya? Karena kan di situ ada ini, ada binary option juga jadi dua gitu. Jadi setelah forex, binary option, terus saya milih nih kira-kira mana yang lebih simpel gitu kan. Karena kalau forex itu kan nungguin kayak ini aja, kayak kripto aja, kayak Iya. Indodax gitu. Jadi mainnya spot ya. Nah itu kan karena ya udahlah kayaknya saya milih binomo aja gitu. Oh, binomo Binary ya option ya. aja gitu. Binomo Nah, squeeze. setelah dari forex tuh pindahnya kemana langsung ke binomo? Iya, karena jadi forex terus Septemberan gitu kenal sama ini, terus main akun demo dulu kan pertama. Iya, iya. Terus mana nih kira-kira nih? Nah, tinggalin tuh yang forex. Saya main. Tapi di forex udah profit itu. udah profit. Kalau diakumulasiin total profit di forex pernah berapa? Berapa ya? Sekitar 1 juta lah. 1 juta berarti kurang lebih Dari modal berapa? $80. Iya, Dari modal berapa? 75 76 lah. Oh ya. Modalnya berapa? Modalnya saya 1 juta kemarin. Berapa 1 juta? Ya, berapa? 1 juta. 100% ya. Tapi itu Dalam jadi berapa? 1.700.000 kan, bukan jadi 750 kan? Iya. Dalam jangka waktu berapa lama? Itu sekitar sebulan lah. Sebulan. Oke lah, Oke. berarti. Berarti ya masih termasuk oke lah. Dulu waktu abang masih kuliah kan
750 sebulan tuh ngebantu banget sih gitu buat hidup di perantauan gitu kan. Karena Udah- belum bekerja itu kan. Iya, belum bekerja karena Masih belum bekerja bisa kayak gitu sebenarnya udah bagus sih itu Iya. udah ada bibit-bibit apa istilahnya cuan lah, bibit-bibit take profit nah. Nah, dari situ terus alasannya kenapa jadi pindah ke Binomsku itu kenapa? Bosku. Karena lebih simpel bang. Karena sebenarnya Cara mainnya lebih ya, simpel. cara main. Jadi sama aja sebenarnya kalau menurut saya ya. Pakai indikator gitu, finger band terus Ya, ya. moving average. Kalau di forex itu sama. Jadi misalkan kalau udah nyentuh, misalkan trennya bawah nih atau naik misalkan. Nanti dia candlenya itu menyentuh moving average, pasti dia akan bounce lagi ke atas gitu. Kalau misalkan trennya naik, kita baca misalkan di berapa hourin gitu, di Ya, misalkan ya, berapa jam. Nah, kalau di binomo juga sama gitu. Setelah menyentuh, wah ini kayaknya sama nih kata saya. Terus lebih sebentar kan. Iya, iya. 1 menit. Jadi kita nebaknya itu 1 menit ke Iya, depan. heeh. Ini tren yang akan terjadi naik atau turun Iya. gitu. Iya. Nah, kalau iya Berdasarkan analisis yang sudah pelajari di forex. iya. Jadi basisnya di Forex ya, Iya, belajarnya iya. basicnya di Forex. Nah, kalau emang sih Abang pernah juga nginstal Binomo tuh. Binomo tuh pernah nginstal tapi kayak mau deposit tuh kayak masih ragu gitu karena kenapa ya? Kurang meyakinkan gitu. Iya. Padahal secara pengiklanan kan lebih banyak iklan Binomo kan daripada Indodax. Indodax kan jarang banget kita lihat iklan Indodax kan. Tapi saya lebih percaya Indodax gitu maksudnya lebih trust untuk deposit di Indodax itu. Ya walaupun ada juga kan bukti nyata kayak Jian yang sampai sekarang kan masih trading kan. Masih. Nah, sekarang di Binomo gitu dengan target profit berapa per hari? Sekarang 40.000 aja. 40.000 ya. Kenapa milih 40.000 Karena dulu tuh pernah Iya. 200.000 per hari. targetnya? Iya targetnya. Jadi mainnya santai gitu. Iya. Misalkan malam nyicil 200 beres. Tapi pokoknya akumulasi per hari harus 200.000 aja gitu. Terus saya pikir-pikir terlalu ngejar 200 itu terlalu ini kan terlalu besar gitu. Tapi pernah maksudnya tercapai targetnya? Tercapai 200 sehari itu tercapai gitu. Berapa lama? Sekitar 2 hari lah, 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari. Iya, 2 Udah hari, itu 3 hari. stres. Udah itu enggak maksudnya kayak Capek. ya capek gitu. Karena kan psikolog kan maksudnya Iya. ngejar wah nih harus kayak sadar gitu. Wah ini kayaknya bahaya nih. Iya. Sayanya gitu kan. Stres ya. Iya. Terus akhirnya turunin tuh ke 40 per hari ternyata enteng, lebih gampang gitu. Terus sampai sekarang sih 40. Iya. Itu biasanya trading jam berapa sampai jam berapa? Jam Per hari. biasanya sih kalau Senin sampai Jumat itu setelah jam 2. Jam 2 siang, jam 2 malam. Siang. Enggak jam 2 siang ya. Setelah jam 2 tuh. Jadi 2 menit 2 jam 2 menit 22 gitu kalau nggak salah mah. Dia banyak ininya asetnya gitu. Oh gitu. Iya. Oh, ada Sedetail itu jam-jamnya. ya Anda Iya. meriset ini pasarnya ya. Nah, Emang itu hasil riset itu jam 2.22. hasil riset. Oh gitu. Ya, terus Boleh juga nih. kalau misalkan Boleh juga nih, Sabtu trading sampai Binomo Minggu itu ada 6 aset. 6 atau 7 gitu. Sekali Itu- satu kali itu trading. itu dari jam dari pagi gitu. Iya. Nah, itu kan di Binomo kalau di kayak kripto tuh kan disebutnya apa? Koin ya. Kalau di Binomo tuh apa nama asetnya? Aset. Oh, aset. Uang. Iya, aset. Berarti Jadi- itu dia lebih Ini Enggak, jadi perdagangan kalau uang aja. kalau ya, exchange. setahu saya mah Binomo itu kan dia tuh cuma kayak ngambil profitnya, dia tuh kayak ngebid ya, maksudnya tuh mau ngebid berapa, Iya. misalnya ini naik apa turun, Posisi ya. jadi Iya. nanti keuntungannya tuh ya kali lipat dari bidnya itu. Jadi Iya. misalnya abang ngebid, misalnya saldo abang 2 juta, abang ngebid cuma 1 juta misalnya. Nah nanti dari 1 juta misalnya pas naik set, nah nanti dari persentase yang naiknya itu Dikali 1 juta. Iya. dari 1 jutanya itu nanti keuntungannya berapa. Ya, Jadi bukan persenan gitu, Bang. bukan koin. Jadi ini mah kalau yang kayak gitu mah kayak jadi cuma nebakan. Maksudnya tuh ini naik apa turun gitu aja. Nebak tren ya. Iya. Nebak tren. Nebak Iya. tren. Tapi kalau saya bukan nebak sembarang gitu. Jadi Iya. Ada analisanya. analisanya. Iya. Iya, maksudnya tetap pakai analisa cuma maksudnya tuh tetap menebak kan. Maksudnya tuh bukan kita beli koin terus jual koin di angka berapa. Iya. Kalau itu Bukan nggak kayak ada gitu. istilah hold berarti kan? Nggak ada istilah Nggak- hodl nggak kan? ada. Bisa sih, Nah, di situ misalkan juga tapi ada. ada berapa jam. Tapi beda lagi. Oh. Iya. Jadi tentukan Ada dari yang awal, berhari-hari juga ada. Bang. Berhari nggak ada sih kayaknya. Kan binary option mah paling cuma semenit. Iya semenit.
atau 1 berapa jam menit. maksimal berapa jam gitu. Oh berarti short semua ya? Iya, Maksudnya masih di bawah 1 hari semuanya ya? Ya karena kan itu Iya, iya, binary option bukan bukan ini bukan bukan kayak beli saham atau beli koin bukan gitu. Beda ini beda mungkin itu mah kayak buat apa ya? Makanya kalau kenapa abang nggak main juga tuh karena nggak terlalu paham. Ya. Maksudnya tuh dia tuh cuma ya walaupun ada analisanya sama aja kan analisanya tuh kayak ada statistik bla bla blanya sama lah. Tapi pada saat itu tuh kayak misalnya kita ngebid terus pas naik. Misalnya kita naik nih uptrend pas ngelewati 1 menit itu kan ada garisnya gitu kan. Ya. Nah pas ngelewatin 1 menit nah kita untung kalau misalnya dia masih di atas. Kalau misalnya dia dari bawah yang kita dari sini dia otomatis rugi kan Iya. jadinya. Iya. Kalau ke bawah hilang lah yang kita bid itu ya. Makanya masih belum ngerti aja kan kalau kripto mah kan maksudnya tuh Kita kalau nggak akan kehilangan aset kan? iya maksudnya tuh ngerti tuh karena beli. Jadi misalnya koin di harga segini beli, kita jualnya di harga mahal sama kayak saham kan kurang lebih gitu. Ya kalau secara singkat Makanya- karena kayak seperti taruhan gitu ya jatuhnya. Enggak sih? Enggak. Nggak tahu tuh gimana ya. Karena kan Nggak kita tahu. ngebid ya kan. ngebid. Kalau kalau Cuma- tebakan kita salah hilang kan. Iya, maksudnya tuh walaupun itu dalam pakai analisis atau apa, cuma maksudnya tuh masih belum ngerti sistemnya aja. Maksudnya kan dia naik. Kita tuh maksudnya tuh dibayar tuh karena kita Berhasil menebak tren. enggak kayak apa ya? Kayak mungkin ada misalnya si Binomo ini nyediain servis buat orang-orang yang misalnya statistik misalnya ini si USD sama gold tadi atau apalah gitu. Misalnya USD atau sama euro misalnya, slash euro. Nah, nanti pada saat dia naik nih misalnya. Nah, nanti mungkin si datanya itu, kenapa banyak yang ngebid naik nih misalnya. Nah, si datanya itu mungkin bisa mungkin dijual ke orang atau misalnya ya kan misalnya gini nih kalau ini mah secapruk aing aja. Iya, iya. Misalnya tuh Sok. misalnya gini ya, ini kan ada uptrend ada downtrend. Si uptrendnya ini dia tuh misalnya banyak nih yang uptrend di Binomo tuh. Misalnya dari 1.000 user Binomo ada yang uptrend itu 70%. Ya. Nah, otomatis dia bakal naik kan. Nah, nanti di yang lain tuh ada yang orang nge-watch misalnya dia ini uptrend nih 70% karena orang-orang uptrend nih. Nah, nanti yang si itu tuh yang mungkin di exchange lainnya. Nah, ini dia bakal beli terus nanti kan bakal naik nih. Oh, dijual Datanya mungkin ya itu mah kayak analisa aing aja maksudnya tuh. analisa ini lah ya, konspirasi lah ya. Analisa capruk kayaknya konspirasi. Tapi maksudnya tuh kan maksudnya tuh jadinya nggak ada kayak aneh aja gitu kan, maksudnya naik dapat duit kayak ngebit gitu loh maksudnya tuh yang aing gak ngerti apakah itu sama kayak beli koin atau beli aset si USD-nya atau cuma nebak kita dapat persenan dari pas pertama nebak sampai ke semenit itu gitu. Ya terus Itu sih yang bikin ragu juga kan karena ya gitu nggak beda sama kripto saham dan lain-lain kan. Paham. Jadi kalau kripto atau saham kan kita nih beli nih, berarti kan kita ada yang di keep kan, kayak koin atau aset sahamnya itu kan berapa lembar saham. Nah ketika udah kita nge-keep, kita kan kehilangan uang, tapi kita dapat aset gitu. Nah kalau di Binomskuy, kita kan Hilang. uang kita tuh Iya. kita keep uang kita tuh saat waktunya masih berjalan. Tapi ketika waktunya udah selesai, itu antara dua kan kemungkinannya atau kita gain money lagi atau kehilangan uangnya kan. iya. Nah, itu sih sebenarnya yang mungkin kalau untuk yang bernyali besar tuh kayaknya bagus gitu. Yang bernyali besar dan cukup sabar. Modalnya sih berani sih, Bang. Ya. Iya. Saya juga biasanya kadang misalkan loss misalkan. Terus kompensasi nih. Terus yang kedua benar gitu. Profit. Ya. Udah beres gitu. Gitu aja sih. Iya, jadi cukup adrenalinnya sepertinya lebih tinggi ya. Karena kita akan kehilangan langsung gitu setelah menebak itu. kayak leveraging lah. Nah, iya kalau di kripto tuh ada namanya leveraging. Ya kalau di Sama kan itu juga ada jangka forex waktunya, itu Bang. margin call.
Iya. Ya margin call. Kalau di Iya, itu juga Binance sama kalau di sebenarnya. Binance namanya futur. Cuman abang pribadi belum pernah nyoba semua itu. Maksudnya Kalau yang sih nggak mau sih. Kalau yang apa ya? Kalau misalnya kita masih main Iya. sedikit dan uang backup kita masih Iya, kecil nah itu mah, iya masih kecil sih mending saya aing mainnya yang normal aja dulu. Benar-benar. Kecuali kalau Tapi, kita udah punya ratusan uang juta. profit dari situ saya biasanya mainin percepatan. ke ini ke Futur. reksadana gitu. oh reksadana. Iya, Jadi reksadana profit pasar dari uang. situ Iya. dimasukin ke reksadana. Kayak investasiin lagi. Ya gitu. bagus kalau kayak gitu. Jadi ngamaninnya di reksadana Betul, aja ya. betul. Ya, kalau di reksadana kan cukup lambat lah ya naik turunnya. Cuman dia tuh lebih jangka panjang sebenarnya 5 tahun kayak gitu-gitu. Iya. Nah, kalau emang sepengalaman Abang tuh kan apa namanya? Kalau untuk futur kayak gitu ya apa ya resikonya terlalu tinggi. Tapi memang kalau kita berhasil menebak tren uptrend atau downtrend, Ya, tapi kan tetap gambling. ya maksudnya profitnya dikali kan itu dikali. Sebenarnya semuanya berapa. juga gambling sih, cuma Iya, maksudnya semua tuh bisnis resiko gitu kan. kalau misalnya kita paham di ranah itu ya oke lah gitu. Iya, Cuma kalau selama misalnya itu- belum paham sih, Betul, betul. Betul. Mending Tapi harus kadang iya, iya, harus tapi belajar. kadang kan sepengalaman kita ah, se sepaham-pahamnya fundamental koin kadang koin nggak bisa ditebak Nah, juga. ya kan benar sih. ya Iya, iya kayak maksudnya tuh trennya nih. bukan masalah koinnya sih Bang, menurut orang. Apa? Cara kerja sistemnya aja. Maksudnya Ya. tuh kalau sistem Lebih gambling ya itu. Enggak, kalau sistem di Indodax kan kita jual beli kan, Ya. sistemnya kan. Jual beli berarti kalau jual beli ya logika manusia aja, Ya. kita beli murah jual mahal Ya, kan. bener. Kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu kan Menebak. orang masih belum ngerti kayak sistemnya kayak gimana. Maksudnya tuh kalau dari luarnya oke lah, cuma kalau misalnya sistem ke dalamnya gitu kayak gimana gitu. Ya, Kita nebak tapi bisa dapat uang gitu. Jadi kayak masih belum ini aja, masih belum mendalami aja gitu. Ya mungkin Kayak itu cocok gitu-gitu. juga sih buat orang-orang yang apa istilahnya nggak mau ribet Iya. dan Iya, makanya saya enggak makanya kan terlalu banyak analisa juga kan Dan sepertinya. itu jangka mainnya sebentar Ya kan. Jadi short lah. Kayak beli lotre lah istilahnya. Ya kan? Cuma kalau profit juga kan bagus juga lumayan gitu. Iya, Nah, tinggal ngambilin uang Cina. Iya. nah, Ini tinggal apa namanya buat main misalnya beli skincare gitu misalnya. Skincare. gitu, kayak gitu. berat kali ini. Buat beli baju misalnya. Iya, iya, iya. Atau ngumpulin Aing beli sih buat HP. beli cilok aja yang mah pokoknya. Ada mang cilok, Mang. Lumayan Cilok. kan. Beli Daripada cilok pindah ke ya. orang tua, Bang. Bener. Ya. Nah, terus Jen kenapa nggak kepikiran gitu pengen nyobain cryptocurrency, pengen nyobain apa trading gitu nggak kepikiran? Kepikir pernah main Oh pernah main? Pernah main. Di mana? di pintu itu. Bukan Pintu. Indodax, ya, pintu. Sebelumnya kan Bang Isan Pernah dengar, saya udah pakai pintu nih. Ah, Bang Isan ngasih tahu Indodax gitu. Hmm. Tapi saya udah terlanjur kan. Ya udahlah, tuh lanjutin aja dulu. Iya, iya. Udah basah. Udah. Udah terlanjur pakai pintu. sampai sekarang masih pakai pintu? Udah enggak lagi. Nah, makanya Pakai lah tetap kayak apa masuk WC, masuk rumah Iya, kayak iya, apa. iya, nggak pakai. udah enggak ini lagi, udah Masih nggak main berusaha lagi. ya? Waktu itu main di Ether sama Bitcoin. Ethereum. Hmm. Hmm. Tapi kita kalau nggak pakai pintu susah juga ya, Nek. Iya. Masih berusaha. Minim Bang profitnya masih. Makanya itu saya tuh orangnya nggak bisa ini gitu. Misalnya udah profit nih, udah ambil gitu. Ya ya. Bagus lah, Bang. Nungguin gitu yang Ya emang sebenarnya di trading itu ya sepengetahuan abang tuh yang paling penting nih ya psikologi Iya, dirinya gitu, iya. psikologi kitanya. Kalau kitanya katakanlah sakit gitu kayak panikan gitu, kayak saya tuh termasuk orang yang panik gitu. Iya, iya. Maksudnya ya terlalu takut kehilangan gitu. Aduh berat kali ya. Masalah perasaan lagi. Bukan loh ini. Kita bukan tuh sebenarnya manusia sebenarnya, Bang. Hah? Iya, tapi kan Manusia. itu perasaan Iya. ya kayak gitu. Maksudnya feeling bukan pakai Manusiawi logika. Kalau Nah. kalau saya masih lebih ke kayak apa ya? Misalnya kayak udah punya target atau gimana, misalnya ini mau Konsisten berapa dengan target misalnya. gitu ya. Iya, walaupun turun ya udah, kalau hilang ya hilang Sabar gitu. dulu ya. Maksudnya tuh ya resiko aja kalau hilang mah dah. Iya, iya. Kita kan setengah gambling, setengah analisa kan, soalnya nggak bisa Nggak. mau analisa segimanapun kalau masalahnya nanti ada news apa kan nggak tahu. Jadi kayak yang kayak gini mah susah sih kayak diprediksi. Jadi memang Paling ya kita lihat ini aja apa, belajar yang dari analisa orang, misalnya ini kenapa dia bisa naik, misalnya kayak ada bikin segitiga atau apa gitu-gitu kan. Terus trennya per hari, per jam atau kayak gimana dicek. lihat artikel gitu ya paling Iya, di paling. TradingView terus di Twitter kayak gitu. Emang apa namanya? Ya agak susah gitu main di situ tuh cuman ya kalau profit ya indah juga gitu ya. Kayak easy money gitu. Kayak uang
Uang nggak tahu dari mana gitu kan, uang siapa ini? Cuman Riba memang- gitu kan. Kalau apa namanya ya harus dikontrol juga karena biasanya setelah profit itu kadang kita kalaf. Maksudnya kalaf tuh kadang misalkan nih Khilaf ya. ya trennya lagi bullish misalkan lagi naik terus kita profit. Nah, udah profit kan nanti pasti turun lagi tuh. Iya. Nah, kemungkinan kan kalau kita ada biasanya news yang memang targetnya $1. Iya. Katakanlah dia naik sampai 0,7. 0,7 kita ya belum $1 kita sell dulu terus koreksi lagi kan ya. Koreksi biasanya ke 0,5 atau 0,4. Nah, itu biasanya kita jual beli lagi gitu. Nah, dan beli di bawah tuh nggak yang profitnya aja atau misalkan nggak modalnya aja tapi all in sama yang profit sama Jadi itu. nambah koin. Jadi nambah ngegain koinnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan naik ke $7 lagi juga kita bisa untung lagi gitu dari sebelumnya. Nah, cuman kadang ketika beli kayak gitu ya kalau tanpa analisa kadang bisa terjebak sendiri gitu maksudnya. Iya. Malah kayak- jadi bisa kehilangan profit sebelumnya gitu. Betul. Makanya ya sedikit-sedikit harus baca juga kayak gitu-gitulah. Iya. Jadi jangan terlalu gambling juga sih. Ya, jangan terlalu maruk lah istilahnya. Nah, benar. Maruk itu penting banget karena ya Boleh lah sekali-kali kalau mau. tapi si Isan selama ini Maruk dia on target terus sih. Iya. Kena terus anjir targetnya, berarti jebol iya. terus. Enggak, soalnya kalau orang tuh ngeliat soalnya kan kalau candle udah tinggi tuh misalnya candle per harinya udah tinggi Lebih ke banget teknikal apa? Iya. Teknikal. Iya, soalnya dari pengalaman juga kan. Kalau candlenya udah tinggi banget itu, dia pasti bakal turun mau newsnya segimana pun. Bakal koreksi lah ya. Kecuali emang ada kerjasama antara misalnya si perusahaan yang koinnya ini sama apa gitu, yang bikin kuat. Nah itu beda lagi. Tapi kalau misalnya dia cuma yang kayak naik biasa, nah kalau udah tinggi itu misalnya udah tinggi banget nih, dia tuh pasti nggak bakal kuat, pasti turun dulu. Soalnya pasti kalau misalnya dari sentimen analisis tuh orang-orang tuh pasti jual dulu. Iya. Jual dulu, nah baru nanti naik lagi itu. Apalagi Jadi kalau pasti. udah lewat ini ya, apa angka tertinggi dari sebelumnya. Misalkan sebelumnya udah 1.000 nih harganya. Terus sekarang naik di 2.000 gitu kan. Nah, itu udah pasti balik lagi. Pasti balik lagi. Karena ya psikologi Udah orang sering banget sih. Iya. Maksudnya tuh koin-koin tuh sering banget kayak gitu. Misalnya dia harga normalnya kayak kemarin kan XRP kan. Dari ada berita bagus dari 5.000 dia naik ke 10.000. Udah 10.000 naik turun lagi ke 5.000. Iya. Jadi itu tuh dalam jangka waktu kayak sehari gitu. Jadi itu kalau udah ke atas itu walaupun jaraknya 100% gitu lah. Cuma itu pasti Bakal turun. kayak bakal turun lagi. Karena Soalnya mungkin secara sentimen sih. psikologi marketnya takut juga kan. Karena udah lewat all time high-nya jadi dia ini gimana nih? Iya. Targetnya nggak jelas Udah gitu kayak. nyampe support Iya, ya. kayak kemarin tuh main resisten. apa? Heeh. Kayak main iOS. iOS tuh kan sebelumnya udah tertingginya di 400. Nah, dia tembus sampai 500. Itu Iya. bingung tuh. Ini mau nunggu sampai berapa gitu. Iya, Ya udah makanya. sell dulu lah. Iya. Udah Jadi- sell udah aman gitu kan. Di profit. sentimen orang-orang juga kan kita nggak tahu gitu. Makanya kalau udah candle udah high banget tuh ya hati-hati aja Take gitu. profit aja dulu gitu kan Iya, biar take aman. profit. dulu. Trading ini sebenarnya kayak katanya Bang Anda harus menjadi binatang. Oh, anjir. Waduh. Maju Misalkan dikit nih, dong, maju dikit. Misalkan Nah, singa itu ya udah kenyang, Iya. dia bakal makan lagi nggak? stop. Ya stop kan. Istirahat dulu, tidur dia. Kalau manusia nih udah kenyang nah. Wah, cari cuci mulut. Cari dulu. Makanya anjing aja nggak mau jadi manusia. Ya, Bang. itu. Manusia nih kayak anjing. Manusianya kayak anjing tuh emang. Aduh. Tapi emang bener ya, itulah mungkin kelebihan dari manusia ya. Jadi serakah itu susah gitu. Serakah itu greedy. Soalnya Bajing dia itu kan bajing itu kelapa, satu kelapa aja hilang, satu pohon kelapa. Ya. Kalau bajingan itu bisa 1 hektar. Iya kan? kalau bajingan 1 hektar ya. Emang bajingan. Bagus juga jokesnya ya. Ini Masuk loh. ini jokesnya masuk. 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 Nah, jadi ini nih, selama trading pernah ada kendala nggak Yan? Misalkan ke hold gitu. Tapi kalau di binomo kan nggak ada istilah ke hold ya. Rugi lah. Atau rugi lah, rugi. Rugi Paling rugi gede paling rugi. banyak berapa? Rugi kan bisa dikompensasi. Itu aja Iya, sih. maksudnya pernah ruginya Enggak. paling gede berapa? Paling gede. Kompensasi itu gimana nggak ngerti. Kompensasi Jadi- itu ya main lagi cuma Iya, harus dapat main lagi untung. di dua kali setengahin. Oh iya itu kan ada effort dari kita itu kan teknik Iya, itu kan iya. teknik Iya. jian. Iya. Tapi kalau misalnya rugi paling banyak berapa maksudnya tuh kayak Rugi pernah rugi paling gede berapa kalau diakumulasiin aja. Diakumulasiin total kerugian. kayak tadi pagi tuh Rugi. eh, rugi ceban lagi. berapa ya? 80-an.
Maju dikit, maju dikit. sekitar 80-an. 80.000. 80.000 tapi saya kompensasi. Ya, berarti Udah hilang. ya. Udah enggak lagi gitu. Berarti ketika rugi itu Jen harus trading lebih keras lagi dari betul, biasanya betul, gitu. betul. Ya itu emang wajar kayak Iya. gitu misalkan. Terus ininya harus tenang, Bang. Karena kan Oh, iya iya. oh nih kalah ya. Nah, saya tuh tenangin dulu. Jalan dulu nih, kan balik-balik ke Bang Isan gitu kan. Dia main game terus balik lagi. Oke, beres. Terus yes, udah beres gitu udah. Pantes tadi Udah. aing Stop, lagi main stop. game. Yes. Balik modal ya. Iya kan? Bajing, Apa namanya? bajing. Aduh, jadi lupa yang mau ngomong apa nih. Apa? Ya tadi mau ngomong apa yang lupa ya. Mana yang tahu. Aing juga mau ngomong suka lupa. Oh, jadi gitu ya. Berarti rugi itu paling gede 80.000-an aja. Iya, Bang. Ya emang karena secara ini apa namanya? Kalau binomo kan kita nebak tren, otomatis kan kita nggak mesti ketakutan. Istilahnya kalau kayak gini, kayak kripto tuh kadang bikin nggak tenang tidur. Dian. Iya. Karena misalkan kita udah ngekip aset. Kalau kita ngekip rupiah, kita juga nggak tenang sebenarnya. Kita ngekip aset kita di rupiah. Kita nggak tenang. Kita takut koinnya naik gitu. Nah, kita ketinggalan kereta nggak beli gitu kan. Nah, ketika kita ngekip aset, Iya. pas tidur tuh kita kepikiran, nih koin pagi-pagi turun amblas nih. Wah, barbar nih aset kita gitu kan. Nah, kalau di kripto ada gitunya gitu. Maksudnya jadi Tapi kayak kalau aing enggak sih, kalau aing ya, tidur ya udah tidur Ya. Santuy aja ya. ya sebenarnya santuy-santuy aja sih, cuman sedikit banyaknya Iya, gangguan iya. itu ada gitu, gangguan itu. Nah, Karena kan kalau ini kan 24 jam ya, maksudnya tuh nggak ada closing di hari libur, nggak ada. kayak saham kan Sabtu Minggu libur. Iya, kita Nah, juga kemarin nggak tahu. Jumat Kayak libur, Forex juga. 3 Kita hari juga nih nggak tahu kayak kalau naiknya pas kita tidur atau turunnya pas kita tidur gitu kan. rata-rata pas bangun pagi tuh kaget. Iya. Oke, Tapi kalau dulu Bang, orang pernah yang pas dulu masih ini di kantor kan. Ya. Pokoknya orang mah setiap tidur ngeset harga. Ya, bener. Ngeset harga terus pas bangun udah kayak semua tuh bahagia. Tapi pas nggak kayak anjir gitu kan. Iya, kalau yang keeksekusinya harga, kalau yang keeksekusinya stop loss. Waduh. Aing nggak pernah pakai stop loss sih, sumpah. Ya. Selama ini nggak pernah Tapi di orang sini pakai stop juga loss. nggak ada stop loss ya. Nggak ada ya? Ada nggak sih? Nggak tahu. Ada aja kayaknya. Cuma kalau Aku kalau juga- stop loss ya nggak tahu kalau di sini ya. Ya. Kalau di Auto Binance gitu ada. Iya, kalau stop, Stop loss loss itu jadi itu kayak naruh di bawah. limit. Tapi kita ngasih apa? Jadi kan misalkan kalau limit Plottingnya order itu kan kita bisa masang ke atas ke bawah. Bisa masang jual atau ya jual kan. Nggak jual doang. Kalau jual kalau beli mah enggak ya? Nggak, jadi gini, misalnya kita beli di Enggak, kalau jual murah mah enggak kan? Enggak ada limit kan, namanya stop loss kalau jual. Iya, makanya ini Kalau- yang jelas ini. Maksudnya kalau kita beli 1.000 nih. Iya, 1.000. Kita beli 1.000. Nah, kita tuh tapi nggak pengen kehilangan lebih dari harga 800 misalnya. Oh, oke. Jadi kita bisa tuh pasang 800, nanti pas turun ke 800 otomatis Nge-cut jual. dia. Oh, iya, Otomatis iya. Gitu. nge-cut. Tapi kalau misalnya mau jual Masih kalau 800. tinggi kan terserah Ya tuh. kayak forex juga gitu lah. Semuanya ada sih pengamannya kayak gitu. Nggak tahu di Indodax sih Di belum saham pernah juga. sih. Belum pernah pakai Itu, stop loss sih. orang belum pernah sama sekali pakai Bang dari Iya, dulu. sama. Bitfinex nggak pernah. Belum pernah. Oh iya, dulu kita di Bitfinex ya. Di Nah, itu Bitfinex pasti itu emang sempet apa? Kayak ada masalah gitu Apa itu? Crypto exchange-nya. juga, Bang? Iya. Dulu tuh pertama kali trading tuh Bitfinex sebelum Indodax ya. Malah kita Bitfinex dulu exchange Indodax luar tuh buat dulu. lewat doang. Indodax itu kayak buat masuk karena memang secara Nggak ada market IDR. capitalnya tuh gedean di luar. Iya. Bayangin di luar itu kalau misalkan aset kita 4 juta, itu ke 3,5 juta tuh bisa dalam per detik tuh. Waduh. Gila nggak sih? Nah kalau di Indodax tuh Tapi mungkin naiknya juga gila kayak juga. ada masih 3 nurunin aset ke 500.000 aja tuh kayaknya masih perlu waktu setengah hari mungkin ya. Kayak gitulah. Jadi memang kapital marketnya gede, jadi fluktuasi harganya gila sih. Fluktuasi Lebih- glukosa. Lebih lebih jantungan gitu mainnya. Iya. Berarti kalau Jen selama ini kendalanya aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Belum apa istilahnya belum Jantungan gitu. belum Ya, mengalami Belum kaget ya. Ya itu harus dikendalain masalahnya. ya. Kalau misalkan loss kan pasti ngerasa gitu kan kita kalah gitu. Kalau yang sih enggak. Wah, Kalau yang kehilangan bukan gitu kan. rezeki kalau yang gitu. Nah, itu harus dikendalikan itu yang Enggak Kak, kita kalau abang dulu sama juga kan misalnya Tugas kayak kita. gitu susah ngendalin emosi gitu kan, maksudnya tuh kayak kita dapat masalah apa terus jadi pusing atau kalau sekarang lebih ke kayak kalau misalnya hilang nih berarti ya udah berarti itu bukan rezeki aing gitu. Kalau aing gitu ya sekarang ya mikirnya. Simpel itu ya, oke. Maksudnya tuh mindset orang digituin karena gini loh. belajar ikhlas ya. Enggak karena Oh, iya. iya karena kita gini, kalau misalnya kita tetap nih, wah itu rugi gini-gini.
nggak bakal balik mau kita mau nangis mau kayak gimana juga. Ya berarti ngatasinnya gimana? Ya udah kita main lagi yang belajar dari kesalahan gitu. Kalau ini jadi nggak sekarang nggak banyak Gak banyak apa? menyesali ya. Iya nggak banyak bukan misalnya apa nggak bawa perasaan gitu. Kalau dulu kan orang baper banget kayak misalnya dimarahin gitu sampai wah ini apa kesel gitu. Kalau sekarang dimarahin ya udah berarti yang salah ya udah gitu. Jadi kayak banyak ya udahnya kalau sekarang tuh. Jadi ya Go with the flow aja ya bang. iya karena tapi ke proses itu tuh lama loh kayak misalnya ke proses bisa menerima itu Iya sulit pasti. karena gimana ya Lama kali itu. iya susah jadi kayak sekarang mah ya udah apa-apa tuh misalnya kalau orang mau temenan ya udah kalau misalnya yang gak ya udah bodo amat gitu kan yang bisa hidup seorangan gitu jadi nggak apa namanya nggak bawa ini lagi jadi ya Nggak paling baper ya. kalau anjing-anjingan ya di game gitu Sampai itu keras. nanti di tok, pindah langsung aing anjing. Jadi ada agenda pindah kos bulan ini. Jadi maksudnya tuh ya gitu sih sama halnya di kalau trading kan sebenarnya makanya psikologi juga kan. Jadi kalau misalnya kita mikirin terus itu tuh kita bukannya malah dapat untung jadi malah trading kita jadi jelek. Iya, Iya. rugi 2 kali. Bener. Ini Rugi kita 2 kali. rusak Bener, gitu bener. kan. Mindset kita rusak, duit kita hilang gitu Kemarin kan. ngalamin sih karena panik selling kehilangan asetnya 100 gitu. Asalnya nge-keep aset 3.900 sekian. Terus karena panik selling jadi hilang deh. Iya. Nilainya jadi turun gitu, hilang 100 koin. Jadi ya gitu. Makanya kalau misalnya kayak gini mah mending pakai logika. Jadi kalau pakai perasaan tuh Iya. susah kalau pakai perasaan. Ya, salah satu caranya sih memang jangan terlalu sering dilihat. Iya. Iya, Kalau itu saya juga dipantau sih. terus masalahnya jadi ada turun panik kayak tadi pagi mau ngejual loh. Lagi main game mantau juga. Kalau yang main game turun ya udah gitu kan. Iya, benar. Karena menurut saya sih kalau misalnya komunitas dan itu kan yang kita mainin sekarang kan komunitasnya gede nih maksudnya tuh gak terlalu worry lah kecuali emang sepi banget. Itu kayak takut lah tapi kalau sekarang sih kayak aman-aman aja sih masih kalau di harganya masih segitu jadi Walaupun ya kalem banyak lah. yang bilang koin sampah Shitcoin ya. ya Nggak namanya apa-apa juga tetap aja kan Tenang, kalau nanti misalnya suruh banyak aja, Bang, bagus ini Elon Musk. komunitasnya Tweet lagi. Elon Musk. Mas Enggak nanti kalau udah profit yang ngomong shitcoin kita traktir bakso aja. iya Biar kita kasih bakso matris makan lah nih tainya nah. Nah, apalagi nih? ya udah gitu aja jadi Oh tips-tips aja bang. Ah, Kan iya. saya masih pelajar nih. Nah, bener. Mahasiswa. oh kan ada di video kita kemarin Tim. Oh belum. Enggak, ini Belum kan nonton. ini tips Oh, itu. dari seorang Binoms guy. Oh, guy. Iya, Binoms Guy. Ini Binoms guy mau ngasih tips nih, guys. Maksudnya saya minta tips dari Enggak, abang. dia aja. minta tips. Oh, dia minta tips dari Kan kita. misalkan, Enggak, em, Kak, kamu dulu kasih tips buat Oke. ya, kalau mau main Binoms gue harus Ya, gimana? mau Kan Binoms. kita nggak tahu tips Enggak, Binoms kalau Gue. kalau aing tipsnya nanti ngasih tau tips juga cuma Oke siap. ya yang sepengalaman Iya. kita aja. Biar lebih baik gitu bang. Ya, Saya- ini segmen buat terakhir. saya Ya. buat Oh, dia. Ya, siap, ya siap, udah. siap. Kalau aing sih dari aing aja udahlah. Oke, deh bang aja dah. Hah? Dia mau Tipsnya. ngasih loh. Oh, Anda mau ngasih dulu? Iya. Saya dulu atau bang dulu? Ya udah, Anda dulu aja. Ya Ya. udah. Ini kayak mau bayar bill, rebutan anjing. Kalau Pokoknya backnya kalau kejauhan mau ya. main ini ya apa namanya Binomo, Ya, coba aja dulu akun akun demonya sampai terus sampai ada tuh, sampai 100 belel juta. ya. 100 juta ya. coba dari kan biasanya dikasihnya $1.000. 14 juta $1.000. Ya. Itu cobain sampai angka 101 200 juta. Asetnya? Saya tuh dari kelas 14 juta sampai ke 200. Berarti ini matang kan? Udah matang nih berarti. Udah jos Nah lah. dulu Nah. nih, bentar saya potong. Dulu abang nyoba tuh, abang nyoba, asetnya kan $1.000. Iya. Pas di uninstall tuh 0. Nol. Ya karena habis. Ya kan bisa di-in lagi Bang kalau nggak salah. Ya habis. Orang pakai apa? Pakai demo aja habis loh duitnya. Kalau beneran nih gimana? Nah, itu Cocok masalahnya. sekali. Minimal itu 1% dari nilai balance kita gitu. Nambah gitu. Iya. Minimal $2.000 lah ya. Misalkan, Oke. misalkan kita main deposit 1.400.000. Ya. Kita mainnya 14.000 gitu. Oh minimalnya. Ya, Ya, jadi ya. santai mainnya kan. Ya, ya, ya. Nah, santai gitu. Oke, terus yang kedua apa ya? Yang kedua, Gak ada yang pelajari kedua? analisisnya. Oh, ada yang kedua. Nah, dari situ kan dari Yang gampang apa yang gampang? Kasih tau dong yang gampang. yang gampang. Ya, kan tadi ada oke. Bollinger Band sama Iya, MA Bollinger kan? Band, MA sama MACD udah itu aja. Kalau saya biasa pakai itu sih. 3 itu ya. Iya. Emang itu favorit. Iya, Favorito lah. Aing juga pakai MACD doang sih. Paling pakai Stochastic RSI itu juga ya gitu-gitu aja. Terus
Terus pelajari dari pakai akun Binomo itu, terus pelajari ketemuin apa namanya metode buat diri sendiri gitu, gimana enaknya gimana. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Itu terusin aja konsisten. Konsisten lah ya. Gimana nih oke nggak, misalkan udah nyampe 100 juta 200 juta baru silakan deposit, dan itu apa resiko ditanggung pemain gitu. Ya, tanggung masing-masing. Iyalah, Masing-masing anjir, masa gitu. Iya. Masa kita yang nanggung, kita bikin podcast doang kan? Benar. Kalem. Terserah lah itu mah. Kalau serah lah, pokoknya mau nyalain siapa serah lah. Oke, berarti gini gak sih? Abang kan ada kepikiran nih, mungkin kalau pas lagi akun demo kayak easy gitu, easy money ya, pas deposit jadi agak lebih sulit gitu gak sih? Enggak. Ya makanya Ya, itu psikolognya harus. Habis psikolognya, tapi makanya sebenarnya anggap marketnya aja enggak. itu. Iya, biasain santai marketnya aja. sama, marketnya sama, Makanya cuma makanya sama, nggak ada yang diubahin gitu. Iya, iya. cuma dia pakai demo ininya. Oke, berarti tadi kalau yang Yang pertama ketiga. sih. Ya, ada lagi enggak? Ada lagi nggak ada sih. Yang ketiga, Kira-kira nggak ada yang ketiga nih, dua doang. Tadi kan 3 kan? Dua. berapa? Coba nanti diulang. Ya serah lah pokoknya. Nah, pokoknya tadi Tipsnya itu ya. yang gua highlight sih yang pertama tadi. Artinya harus ada apa namanya? Kayak standar mungkin ya. Kalau dari Jian itu standarnya mungkin kalau bisa pakai akun demo itu sampai aset 200 juta. Nah, itu mungkin udah Udah matang lah. udah matang, maksudnya udah bisa lah deposit gitu. Nah, kalau belum nyampe segitu berarti coba dulu akun demo. Contohnya kan Intinya sampai ngolotok dulu lah di demo itu. contohnya kan Abang habis Sampai jago lah istilahnya. ya akun demo tuh kemarin habis. Iya, berarti kan noob Bodoh, sekali, iya. bodoh kali gitu kan. kali. Aduh. Udah lah, pulang aja lah. Nah, itu mungkin kalau untuk tips binom school ya atau Iya. binary option dan sekelasnya lah. Nah, sekarang mungkin ada tambahan dari Isan nih, Ya, tips. Bang Isan. Tipsnya. Untuk apa nih? Untuk Tipsnya sih kalau masalah trading, ini kan kita trading maksudnya itu kita bergelut dengan fluktuasi apa namanya? Lagunya PWG. Sakit kali, Fluktuasinya ini kan fluktuasi apa chart bla bla bla, maksudnya itu si koin dan lain-lainnya itu sangat-sangat fluktuasi, nggak kayak apa ya? Nggak kayak mungkin saham nggak kayak reksadana ini, reksadana pasar uang gitu-gitu kan, kayak cuma naik. Nah, kalau ini tuh ya kalau si apa namanya binary option tadi kan sama kripto itu pokoknya parah banget, dan banyak aspek yang kayak kita nggak bisa lihat dari analisis doang. Ada news kan, ada sentimen orang juga kan, kita nggak tahu kan, jadi banyak faktor yang apa namanya Asin gitu kan. iya yang bisa mempengaruhi si harganya itu naik apa turun. Cuma tetap juga ada benang merah yang misalnya oh ini trennya ini lagi bagus nih misalnya, walaupun banyak orang yang ini misalnya yang sentimennya kurang karena misalnya dia bekerja sama perusahaan lain atau apa. Nah, jadi banyak faktor lah, banyak faktor dari si koin itu bisa naik apa turun. Nah, terus intinya ya tadi psikologi kita juga. Jadi jangan misalnya banyak kan kayak jual karena ikut-ikutan, misalnya kan beli karena ikut-ikutan, itu juga mungkin itu misalnya dalam suatu momen mungkin bisa bagus juga, cuma harus di apa namanya dianalisa juga nih, kita beli di berapa. Jadi jangan pakai perasaan sih, misalnya oh ini bakal naik nih. Kalau kita nggak tahu apa-apa, ini bakal naik. Kadang kan gitu kan, kadang Sama kayak cewek lah Bang ya. Jangan pakai perasaan, pakai tahu aing nggak ngerti logika. cewek kalau aing. kayak apa? Kayak bisa baca masa depan gitu. Wah, ini Iya, naik, ini naik. Wah, ini naik. Padahal mah kan kayak tahu dari mana naik kan ini. Gak jelas gitu Analisa kan. enggak kan? Iya, kecuali emang udah pernah baca oh ini koinnya kayak gimana nih misalnya, atau asetnya kayak gimana nih. Dia naik tuh karena apa misalnya? Mungkin karena emang dia sehari-hari fluktuasinya kayak gitu misalnya, dilihat dari tren ke belakang, atau emang sekarang naik itu karena ada ya tadi newsnya kayak gimana, kerjasama dengan mana misalnya, ada mungkin ada investor baru yang masuk misalnya. Nah gitu-gitulah. Jadi intinya berita kalau lah ya? iya baca-baca juga. Intinya kalau yang kayak gini tuh banyak belajar juga. Terus Betul. emosi sih diatur emosi, karena bahaya sih soalnya kalau kita ya kayak panic sell, panic buy juga kan, misalnya oh ini lagi naik nih kita beli karena trennya lagi naik, pas kita beli turun. Itu kan sebenarnya kayak nggak nganalisa, lu lihat dulu tuh resistennya di mana gitu-gitulah. betul. Jadi kayak nggak sembarangan juga gitu. Makanya banyak yang kejebak di angka tinggi tuh ya gitu, nggak ngelihat dulu kan, ngelihat pasarnya kayak gimana, misalnya ini volumenya berapa gitu kan, dibandingin juga gitu. Jadi ya gitulah pokoknya dilihat dari beberapa aspek lah.
Aing juga kan sebenarnya nggak ahli-ahli banget maksudnya itu, tapi pengalaman lah dari pengalaman yang udah pernah dialami ya kayak gitu. Jadi intinya mah harus banyak belajar baca-baca. Misalnya kita lagi di koin A misalnya, ya udah kita harus cari tahu nih koin A ini. Bahkan kita Sifatnya harus tahu gimana siapa gitu. pendirinya. Hmm. Terus pendirinya, kalau pendirinya sampai ngeliatin muka berarti itu koin bagus banget udah. Karena di cryptocurrency itu bahkan kan Bitcoin juga nggak tahu siapa yang bikin Iya, kan. nggak ada sosoknya ya. Iya, tapi Cuma maksudnya nama, iya. iya cuma nama doang. Tapi kan kalau nggak tahu misalnya juga. ada koin-koin lain yang CEO-nya berani ngeliatin muka, itu berarti udah oke Kayak banget. Doge gitu. Kayak XRP gitu kan. Doge. Doge juga ada. Doge Bang. juga nggak tahu. Kalau itu kan kita ikut-ikut demand aja. Cuma kan maksudnya itu komunitasnya bagus. Salah Kenapa satu abang beli itu? keunikannya juga kan kayak Doge gitu kan, gara-gara Iya. sebenarnya kan ada istilah pump and dump ya. Nah, pump and dump tuh kalau pump tuh dipompa ke atas itu secara Di emang dump itu, sengaja. Kalau di dump ditekan ke bawah harganya jadi jatuh gitu. Nah, sebenarnya Doge ini kayak peristiwa yang unik gitu di tahun 2021 ini, karena Desember kemarin harganya masih 100 Iya. 100 sekian rupiah gitu. Nah, sekarang harganya udah 1000, stabil di 1000% 1000. berarti. Nah, itu naiknya gara-gara si Elon Musk aja nge-tweet. Iya, iya. Nah, sebenarnya kan nggak ada secara fundamental. Kalau apa kan kayak Jian pernah baca itu Iya. koinnya dibikin iseng kan. Nah, dibikin iseng. tapi kan Bisa ditambah juga bisa kan. bisa kayak gitu kan. Maksudnya tuh Iya. gara ada perilaku mungkin Dan orang. sekarang kan kenapa makin kuat tuh banyak yang mulai menerima pembayaran pakai Dogecoin kan. Iya. Kayak beli mobil, beli apa gitu. Jadi karena komunitasnya lumayan, jadi makanya kita cobalah peruntungan di situ. Ya orang yang Cuma, yang nge-tweet paling kaya di dunia gimana? iya, makanya cuma Nomor satu tetap, ya, cuma tetap aja ya, cuma tetap aja harus hati-hati gitu kalau yang gitu-gitu. Terus ya itu tadi apa? Kalau sampai berarti yang punya koinnya itu menampakkan diri itu kalau di cryptocurrency ya di dunia cryptocurrency itu udah bagus banget. Jadi kayak nggak apa namanya? Oh ini berarti kalau udah berani Nggak bakal scam tipu-tipu lah ya. nih. Kan banyak juga tuh koin yang scam, koin shitcoin lah yang dulu pernah 100 sekarang jadi 2 perak misalnya gitu. Terus ya 2 perak jadi di bawah enggak. Udah itu Di udah. pump dulu awalnya pas IPO-nya ya. Iya, jadi gitulah. Itu sih kalau dari saya mah. Oke, kalau tambahannya mungkin kalau dari abang ya lebih ke ini sih apa? Lebih Pelajari. Kalau abang tuh lebih tertarik kalau di kripto tuh pelajari teknika analisisnya sih. Karena fundamental mungkin penting ya. Cuma kalau di kripto kadang ya gitu fundamental tuh kayak 50%-nya lah. ya gitu susah lah gitu kayak banyak juga fundamentalnya nggak jelas tapi koinnya bagus-bagus aja gitu. Secara teknika analisisnya gitu lebih ke ya kayak baca candle gitu, lihat jenis-jenis candle ada apa aja gitu-gitu sih. Tapi ya karena kita memang bukan 100% trader gitu ya. Jadi ya santai aja sih belajarnya, nggak usah yang dipaksa diporsir Iya. target gitu ya. Nah, sekarang juga kalau pokoknya kalau profit Karena kan ya itu yang kita bilang uang dingin. ya Jadi ya daripada kita- ini sih daripada uang di dompet gitu kan diem ya Rumahnya udah. kan beli bawa kresek juga. Nah, Enggak juga, kita masih kurang. bagus juga sombongnya. Kita masih kurang, itu receh kali ya. Receh itu di kresek tuh. Receh buat beli CBR. Saya baru kebeli mobil itu RC tuh, pengen beli mobil beneran nih. Gitu. Jadi mungkin itu aja sih ya, cerita kita nih Oh iya, tentang. tips lagi Bang, satu Oh, iya. buat Terakhir nih, pelajar terakhir gitu nih. ya. Buat pelajar nih ya. Wah, siap-siap. Jangan ini keluar dari zona nyamannya gitu. Wis. Belajar mencari Zona. uang sendiri gitu. Ya. Ya dari kecil-kecil lah misalkan. Karena Oke. kalau nggak ada orang tua, kamu tuh nggak ada apa-apanya gitu istilahnya. Iya, Istilahnya gitu. iya, Yang benar-benar. mahasiswa nih biasakan keluar dari zona nyamannya. Istilah Sundanya tuh merih dulu lah. Merih ya. Merih, Ya, merih, ya, merih dulu merih, lah. ya. Merih. Iya, ya. Elon Musk juga kan Meri. awalnya nggak gitu, dari sofa kan dia tidur terus iya. ngoding gitu. Aing Nggak tidur instan di lah, lantai. nggak instan. Cerot. Nah itu kan benar. Iya. Iya. Harus gak nyaman dulu gitu. Iya. Aing tidur di lantai sekarang Iya. udah punya kasur. Benar. Kalau Mendingan lah ya. kebiasaan nyaman itu yang bahaya. Bang. Iya, benar-benar benar. Ya kan? Ya. Itu aja Ya sih. karena Terus memang Finansial financial planning. Finansial apa namanya manajemen gitu ya. Iya. Jangan boros gitu. Iya, iya. Nah itu penting banget sih buat pemuda kita semua lah. Iya, mau iya. pelajar mau siapa-siapa. Kalau Aing sih- Mahasiswa kalau tuh Aing sih sebenarnya- mau boros kalau ya. Gak apa-apa boros, yang penting ada uangnya. Gak apa-apa. Ya yang penting mah income itu lebih besar dari pengeluaran. Nah, Ya itu. iyalah kita
Iya. Iya kan, Income kita 100.000, pengeluaran kita 200.000 kan bisa. kampret. Bisa kan utang. Iya nganjuk kita Iya, namanya. bisa, tapi kan bisa kan kayak gitu, Iya, cuman nggak bagus Iya, nggak gitu. bagus. Ini Betul. by the way Iya. gak beres-beres ya. Ini Boston ini orang Iya. Enggak. Kalau buat mahasiswa tuh memang kalau bisa apa ya, bisa dibilang tuh tempatnya belajar tuh Eksplorasi. ya. Betul, betul. Saatnya belajar gitu, mengenal Saatnya gagal yang banyak. Gagal banyak. Karena- hancur. Biarin hancur aja dulu. ya, karena kalau udah kayak gini, udah bekerja, udah masuk gitu Apalagi udah punya anak berkeluarga kan. tuh Ah. lebih. Iya. Waduh. Maksudnya resikonya lebih apa ya? Masalahnya rusaknya lebih besar gitu. Masalahnya perut anak yang dikorbanin, Cro. gitu, Ya, jadi ya. Jadi ya thank you ya Jian untuk ceritanya hari ini ya tentang Binomskoy ya. Skuy. Tentang pengalaman. Siapa tahu ada yang kegoda nanti main Binomskoy bisa kontak Jian ya Nanti Aing juga nyoba lah. Langsung aja di Instagramnya. Instagramnya apa, Jian? Instagramnya Zian Fani. Oh, Jian Fani, oke. Aing nyobain lah 100.000 sekarang binom skuy. 100.000 nggak bisa, 200 minimal. Anjing pelit banget. Ini sales loh. Anjir. Enggak. Kalau Di boleh mau. Indodax saja boleh loh 100.000. Parah binom skuy ini. Parah. Ya, biar asik kan. Ini apa nih tim 100.000? Oh. Oke, mungkin segitu aja ya. Thank you udah dengerin podcast ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini dan follow juga nanti di apa? Sajam podcast ya. Sajam podcast di Spotify ya. Spotify. Anchor dan Spotify. Oke, thanks for watching. Thanks for watching and listening. Ya, see you. Oke, goodbye. You.